Jadi kalau melihat dari perkembangan sekarang itu arahnya sudah lebih baik. Cuman memang kita harus aware dengan situasi politik terutama mungkin kayak perang Hmm, atau perkembangan betul. seperti itu yang di luar ekspektasi kita gitu ya Pak. Kalau misalnya perkembangan mengenai makro, mengenai itu sudah lebih baik lah daripada yang kemarin-kemarin begitu ya Pak Bias ya. Iya. Pak Paling Bias nanti ada makasih. perputaran siklus aja Ibu sektoral. Jadi Iya. kalau 2022 kita didorong oleh komoditas gitu ya, didorong oleh perbankan. Mungkin di tahun depan perbankan juga masih jadi sumber growth, tapi mungkin akan mulai bergeser ke yang consumer base, yang domestic base gitu ya, kayak telco, consumer, retail. Ya mungkin construction juga karena menjelang tahun-tahun pemilu gitu ya. Mungkin Oh, growth-nya akan pindah ke sana. Sementara harga iya. komoditas karena kita expect akan mengalami normalisasi, mungkin growth-nya nggak akan setinggi 2022. Oke, berarti kalau menurut Pak Bian ini kan berarti tahun ini kan yang naik kan perbankan sama komoditas, ya. Ya, Komoditas sendiri itu kan maksudnya seperti batu bara itu kan naiknya luar biasa ya Pak ya. kenceng Nah banget. kita bicara belum sampai tahun depan Pak, sampai akhir tahun ini apakah misalnya komoditas itu tuh mungkin seperti batu bara itu apakah ini puncaknya tahun ini atau masih bisa berkelanjutan di tahun depan Pak? Karena kan batu bara sendiri sekarang agak koreksi dikit ya ke level 350-an. Itu apakah masih kita masih berani ngehold atau mulai beli lagi gitu Pak untuk itu? Kalau menurut Pak Ya, Bias, sektor keuangannya gimana? saya pikir mungkin kalau kita bicara harga batu bara gitu ya, harga batu Mhm. bara tuh seringkali naik gara-gara musibah. Jadi kalau misalnya ada banjir di Australia, Oh, Queensland, atau ada penutupan COVID di Cina gitu ya, pembatasan, itu biasanya harga batu bara akan jadi naik karena ada masalah supply di sana. Nah, mhm. kalau di hari-hari kayak gini, di kuartal keempat, itu kalau menurut saya biasanya hampir pasti harga batu bara akan naik karena demand yang tinggi, ada musim dingin, dan karena musim dingin juga produksi supply agak turun dan curah hujan juga cukup gede di negara-negara tropis kayak kita. Kalimantan hujan deras, terus kemudian air sungainya meluap sehingga tongkangnya nggak bisa lewat karena ada jembatan gitu misalnya. Itu memperlihatkan biasanya kondisinya selalu defisit di kuartal keempat dan biasanya akan berlangsung sampai bulan Januari Februari. Nah, jadi menurut saya harga batu bara kelihatannya masih akan tetap tinggi minimal sampai bulan Januari Februari sebelum akhirnya kembali normalize. Apakah akan balik ke 80 atau di bawah 100? Menurut saya enggak. Saya pikir mungkin level normalisasi barunya untuk harga batu bara di 2023 adalah antara 150 sampai 180 US dollar per ton gitu. Belum akan balik lagi ke kondisi awal karena memang saya pikir kondisi geopolitiknya masih belum benar-benar settle di 2023. Jadi masih ada chance untuk harga batu bara tetap tinggi berada di atas 150 US dollar per ton gitu ya. Berarti memang batu bara itu lebih ke masalah supply ya Pak ya, supply dan demand ya Pak ya. Iya, iya, gitu. Pak, kalau misalnya nikel Pak, nikel ini kan kemarin tuh ada berita kalau Cina itu akan melonggarkan COVID policy-nya, terus juga, tapi ini segi positifnya, segi negatifnya WTO itu kita kalah katanya mengenai nikel itu. Gimana Pak prospek saham nikel Pak menurut Pak Bias? Iya, eh, untuk masalah demand, saya pikir memang dengan Cina pertumbuhan ekonominya semakin baik karena ada pelonggaran kebijakan COVID dan juga manufacturingnya juga kembali bergerak. Demand untuk nikel khususnya untuk yang stainless steel saya pikir masih akan sangat baik ya di 2023. Ini kita belum memfaktorkan tambahan demand dari electric vehicle, dari baterai ya. Nah, mungkin itu baru akan kelihatan 2025, baru akan kelihatan benar-benar. Tapi investmentnya mulai sudah dilakukan dari sejak sekarang. Kalau masalah WTO Indonesia, saya pikir mungkin
tidak akan terlalu banyak berdampak ke kita karena kebijakan yang diambil oleh Indonesia untuk membatasi ekspor zaman dulu tuh udah structural dan sudah membuat ada perubahan di industri nikel di Asia atau di dunia gitu ya. Kita tidak lagi, yang dilakukan adalah Cina sudah mulai berinvestasi mendirikan smelter di Indonesia gitu, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibalikin atau di cancel ketika akhirnya kita kalah di WTO. Mungkin memang uh, sanksinya atau mungkin dampaknya adalah kita harus merelakan kita mengekspor sebagian biji nikel kita keluar, tapi tetap karena memang konsumsi domestik yang luar biasa besar karena smelternya udah dibangun di Morowali, di Weda Bay, di Indonesia gitu ya. Jadi memang ya bukannya nggak mungkin juga kita akhirnya nggak ekspor nikel mentah gitu, karena memang di domestik udah ada off takernya, udah ada buyernya gitu. Jadi dampak dari kebijakan itu saya pikir mungkin nggak akan terlalu signifikan merubah structural yang sekarang udah ada gitu ya, dan Indonesia tetap akan menjadi sentral produsen untuk bahan setengah jadi dari produk turunan nikel kalau menurut saya ke depannya. Jadi kalau misalnya menurut Pak Pio sendiri itu sektor nikel tuh masih oke juga ya Pak ya untuk Buat tapi Indonesia agak masih panjang ya oke. Pak. Tapi agak panjang ya Pak. Karena kan mungkin harus nunggu yang baterai apa pabrik baterainya itu ya Pak ya. Oh, oke. Iya. Kalau dari kinerja sebenarnya kalau kita mau ulik lebih dalam lagi, kinerja emiten nikel kita tuh terganggu karena kenaikan harga energi sebenarnya. Karena harga batu Oke. bara itu juga Oke. gitu. Karena mereka pakai listrik, kebanyakan listriknya dari PLTU. PLTU-nya cost-nya raw materialnya adalah batu bara, atau kadang untuk mining cost itu pakai diesel, solar gitu ya, dan harga minyak lagi tinggi gitu. Jadi kalau misalnya saya sih ngelihat nanti ketika harga komoditas mengalami normalisasi, harga komoditas energi yang kelihatannya akan mengalami penurunan lebih besar ketimbang harga komoditas yang manufacturing kayak metal, kayak nikel ini sih gitu. Wah, jadi baru tahu nih Pak, kalau misalnya ternyata industri nikel itu ternyata bahan bakunya dari minyak ya Pak ya, dari oil ataupun batu bara. Eh, jadi nanti kalau misalnya ekonominya mulai recovery itu berarti tidak hanya pabrik-pabrik itu maksudnya lebih membutuhkan nikel juga, mestinya kalau nikelnya juga harga minyaknya atau batu baranya turun juga menguntungkan sektor nikel ya Pak ya. Kalau sahamnya Betul, menurut Pak Tius apa itu Pak Tius? Ada Harum, Inco, Antam itu lebih prefer yang mana Pak Tius? Kalau saya sebenarnya suka yang pasti-pasti aja. Jadi dulu kita selalu ngefans sama Inco gitu ya, karena ini company termasuk yang paling efisien biaya produksinya, cost-nya, dan di sisi lain juga mereka udah ada off-taker buyer gitu ya, jadi nggak perlu pusing-pusing memasarkan produknya. Nah, tapi Inco kemudian dicap sebagai emiten nikel yang rada males karena nggak mau ekspansi. Nah, ini berubah beberapa waktu lalu ketika mereka akhirnya udah joint venture sama Cina untuk membangun smelter baru, HPAL. Ini potensinya luar biasa besar. Jadi kalau ditanya pilihan dari saham emiten nikel apa, saya mungkin milih Inco, dan satu lagi Harum Energy. Harum Energy ini memang baru beralih dari batu bara ke nikel, tapi di sisi lain mereka bukan cuman invest di smelter nikelnya, tapi mereka juga punya tambang nikelnya. Jadi dengan ini exposure mereka ke nikel jadi cukup baik, dan kalau dilihat dari sisi balance sheet itu dua-duanya punya balance sheet yang sama-sama kuat gitu, dan lumayan generous bagi dividen terutama Inco ya. Jadi pilihan kita sih untuk metal mining itu Inco sama Harum ya. Iya Pak Pius. Pak Pius, kalau misalnya oilnya sendiri Pak Pius, menurut Pak Pius masih ada potensi naik lagi nggak? Kemarin sekitar 85 kan ya. Bisa nggak sampai kemarin lagi naik lagi sampai 100 atau bagaimana Pak Pius menurut prediksinya Pak Pius untuk oil? Iya, oil saya pikir sebenarnya di level harga sekarang aja produsen oil tuh sebenarnya udah
untung dan sudah menikmati cash margin yang luar biasa besar gitu ya. Di atas 70, 75 itu kenaikan harga minyak lebih banyak disebabkan oleh kondisi geopolitik, bahkan sentimen gitu ya. Bukan dari dinamika supply dan demand-nya sendiri gitu. Jadi kalau kita berasumsi atau kita berekspektasi bahwa tensi geopolitik di 2023 akan membaik gitu ya, udah lagi nggak ada agresi militer, saya pikir mungkin harga minyak dunia nggak akan naik lagi di atas $100 atau bahkan di atas 85 US dollar per barel. Mungkin akan mengalami normalisasi di kisaran 70 sampai 80 US dollar per barel gitu ya untuk harga minyak dunia. Iya. Kelihatannya juga perangnya Rusia itu sudah nggak terlalu ramai lagi ya Pak ya kayak dulu ya, Ukrainanya. Udah Iya, nggak tahu itu masih perang atau enggak gitu. perangan pasti ada penyebab dan ada niatnya ya Bu ya. Niatnya Rusia untuk melakukan agresi militer ke Ukraina sebenarnya udah tercapai. Artinya 4 negara bagian di Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia itu udah referendum kayak Timur-Timur kita dulu dan sudah memilih untuk bergabung dengan Rusia. Jadi sebenarnya agendanya Rusia untuk melakukan agresi Sudah militer selesai. sudah selesai. Cuman tinggal noise-nya aja nih, tinggal Iya. tinggal apa? Tinggal kompor-kompornya aja nih yang Iya, yang ini. Kalau dilihat sekarang juga Rusia udah agak lebih calm down iya. gitu ya dari sisi agresi militer gitu ya. Menarik ya Pak miningnya Pak. Pak Bias, ini dengan adanya kita balik lagi dengan kenaikan suku bunga yang BI itu kan apa jadi untuk sektor teknologi itu Pak, gimana nih Pak perkembangannya? Apakah tahun ini menjadi tahun yang sudah paling bottom, mungkin tahun depan jadi lebih baik atau gimana ya Pak Bias untuk sektor teknologi? Apalagi kan kemarin berita misalnya kayak Goto itu PHK sampai 1.300 orang, terus juga Shopee, ada lagi juga Ruang Guru. Apakah itu gara-gara suku bunga yang tinggi atau gimana ya? Maksudnya untuk sektor energi ini, terutama yang listing, apakah tahun ini sudah menjadi dasarnya? Mungkin kita bisa simpan-simpan untuk beli untuk 2 tahun depan atau bagaimana Pak Bias? Iya, jadi sektor teknologi itu sangat bergantung pada kondisi likuiditas ya. Likuiditas itu juga sangat bergantung sama kondisi suku bunga. Ketika kondisi suku bunga rendah, uang banyak, orang jadi bingung mau naruh duitnya di mana, ya akhirnya investasi ke sektor teknologi, ke startup. Tapi begitu suku bunga naik, di mana mereka punya pilihan yang lebih baik, karena ada investasi lain yang lebih aman dan suku bunganya juga tinggi karena suku bunganya naik, itu akhirnya mereka mengalihkan uangnya dari yang tadinya alokasinya ke investasi startup dan teknologi ke real asset gitu lah ya. Nah, ini ngebuat beberapa company teknologi itu mengalami kesulitan likuiditas karena mereka terbiasa burning money, karena mereka terbiasa bakar duit lah ibaratnya. Mereka nggak pernah mikir bahwa nanti kalau duitnya habis gimana ya, nanti kita raising fund aja gitu, nanti kita cari investor aja gitu. Nah sekarang appetite investornya udah terbagi, ada mereka udah mulai mikir ya udahlah saya taruh di obligasi atau di deposito aja karena suku bunganya lagi naik gitu ya. Nah ini menurut saya jadi shock terapi yang sangat baik dan mungkin jadi pelajaran juga buat kita buat memilih emiten-emiten teknologi atau saham-saham teknologi yang paling baik gitu ya. Dan dari sini kelihatan bahwa ada beberapa yang memang hanya mengandalkan investor untuk burning rate atau memang mereka punya operational yang sudah cukup baik dan cukup bisa self sustainability gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat nih mana saham-saham teknologi yang survive, yang performanya masih bagus meskipun dengan kondisi yang kayak sekarang. Potensinya gimana? Kayak saya bilang tadi bahwa tahun depan mungkin kita akan melihat ada perubahan monetary stance dari yang tadinya sangat hawkish menjadi mulai memikirkan pertumbuhan ekonomi. Jadi biasanya akan nurunin suku bunga. Nah, ini potensi yang sangat baik karena ketika suku bunga mulai turun,
biasanya appetite atau sentimen ke sektor teknologi akan balik lagi nih, akan mulai naik lagi Bu dan KB Friends. Jadi asumsi saya kalau menurut saya mungkin di mulai kuartal kedua akhir sampai kuartal ketiga awal 2023 kita udah mulai bisa lihat sektor teknologi punya sentimen yang lebih baik lagi gitu ya dibandingkan dengan kondisi yang sekarang gitu. Jadi kalau semua diambil hikmatnya juga apa namanya dengan adanya suku bunga naik ini juga buat sektor teknologi itu jadi mulai efisiensi gitu ya Pak ya, dan juga mulai Iya seleksi Bu, mungkin jadi ada saringan. iya ada saringan juga seleksi maksudnya yang memang Betul. benar-benar terpakai atau benar-benar yang kuat yang bertahan ya Pak ya. Betul. Oke. Oke Pak, kalau misalnya itu sektor online lagi, kalau bank-bank digital Pak, ini kan akhir tahun ini kita pemenuhan modal intinya kan harus 3 triliun ya Pak ya. Ada beberapa yang juga seperti BBYB yang akan melakukan rights issue, juga mungkin ada Bank Amar kalau tidak salah juga akan rights issue juga. Menurut Pak Bias, dari saham teknologi ini yang menarik buat Pak Bias gimana Pak Bias? Iya, buat saya saham bank digital yang paling menarik adalah bank digital yang bisa proven, membuktikan use case-nya. Dalam artian mungkin dulu awal-awal semua orang pada bikin bank digital, tapi kemudian ini udah berjalan 6 bulan sampai 1 tahun, kita lihat mana yang memang benar-benar berhasil dalam artian subscribernya naik banyak, kemudian bisnisnya naik baik dari sisi deposan maupun dari sisi kredit gitu ya. Mana yang benar-benar use case-nya atau presence-nya bisa memperlihatkan ke investor mereka benar-benar eksekusinya bagus gitu ya. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa nggak semua bank digital atau bank-bank yang bilang mau menjadi digital tuh eksekusinya bagus.